Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah pertemuan pengganti atau pertemuan terakhir ya. Kita harus merapel pertemuan ini karena kemarin para dosen semua diminta untuk menyelesaikan semua mata kuliah di akhir bulan ini karena tanggal 30 atau Senin depan kalian berangkat magang ya. Semoga perjalanan magangnya nanti lancar semua ya, di lapangan itu tidak ada kendala dan dapat pelajaran baru di lapangan. Tetapi yang perlu diperhatikan satu pesan saya ya, satu pesan saya ketika di lapangannya attitude-nya dijaga ya, sopan santunnya dijaga ya. Karena kalian berangkat tidak membawa diri kalian sendiri ya, tetapi juga membawa lembaga ya yang merupakan tempat belajar kalian ya. Tapi yang paling besar ya itu akan kalian emban sendiri sebagai personal, sebagai individu. Jadi nanti kalian harus benar-benar bisa menjaga attitude-nya. Kalau biasanya kuliah-kuliah masih sering telat, tolong, 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 dan tolong jangan sampai telat kalau berangkat ke tempat magang. Seperti itu ya. Jadi salah satunya itu yang harus dijaga dan tanggap dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jangan menjadi mahasiswa yang pasif, ya. Bergerak setelah diperintah, jangan. Kira-kira nanti ketika di lingkungan itu membutuhkan apa, maka kalian harus sigap, membantu. Itu kalian ini namanya learning by doing nanti. Belajar sambil bekerja, ya. Jadi langsung pengalaman lapangan itu nanti ini adalah bentuk pembelajaran karakter kalian nanti di tempat kerja. Gambarannya semacam itu. Walaupun nanti tempat kerjanya kan bukan di lembaga statistik, bisa di sekolah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya kalian magang di sana dan kalian diminta membantu. Ini sudah banyak cerita seperti itu. Ya, karena magang, karena PPL, ya, akhirnya diminta untuk bekerja di sana. Itu banyak sekali. Salah satunya alumni angkatan atas kalian itu Mas Zen ya, Mas Zen itu PPL di SMA Puri karena dia itu baik, karena dia itu bagus, ya penerapan kerja waktu PPL, ya praktik kerja lapangan itu langsung ya pamitan untuk pergi, untuk kembali ke kampus, itu malah langsung ditawari. Mau ndak membantu di sini? Akhirnya belum lulus ketika skripsian, ya, itu sudah diminta bekerja di SMA 1 Puri. Sampai sekarang, ya. Karena dia tipikal aktif kayak Mas Ahlan di kampus gitu ya, aktif kegiatan, aktif BEM, di teater gitu ya. Mas Zen ini menjadi aktivis di sekolah SMA Puri, menangani lomba, menangani apa, dan lain sebagainya. Ketika kesulitan, dia kerap kali saya ajangi Ombo ya, nek kan butuh bantuan hubungi saya. Nek bingung, kerja lapangannya menangani lomba ini, menangani lomba itu, bingung, hanya konsultasi ke saya. Tidak hanya praktik lapangan untuk materi, bingung, tanya. Ya, bukan berarti kamu sudah lulus, saya bukan bukan mahasiswa saya, enggak. Ketika kamu kemanapun mau bertanya, silakan. Ya, jadi ini saya titip, ya, saya titip untuk jaga diri, jaga sikap, dan jaga nama baik lembaga. Gitu ya, Mbak, Mas.
Enggak, Pak. Dan terkait pertemuan hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan fokus membahas UAS di sini. Nah, UAS seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah, itu bukan tugas menulis kreatif itu, tapi proses kreatifnya. Jadi, di UAS kalian membuat video, ya, melaporkan bagaimana proses kreatif kepenulisannya, ya. Proses dari awal sampai akhir itu apa? Ya, dalam bentuk video yang nanti diupload di YouTube, ya, nanti dikumpulkan untuk proyek UASnya. Lantas bagaimana Pak untuk tugas akhir cerpennya yang diberikan dari buku itu? Itu sunnah hukumnya. Tahu ya sunnah ya? Jadi diambil boleh, tidak diambil tidak apa-apa. Ya, hukumnya sunnah. Tapi kalau mau diambil dibentuk menjadi buku seperti mata kuliah Pak Engkin silahkan. Itu nanti menjadi portofolio kalian sendiri, bisa menjadi rekam jejak kekaryaan kalian sendiri. Ya, tuh. Jadi cerpen-cerpen yang diperbaiki dari awal sampai akhir, ya, itu sifatnya outputnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib nanti output UAS itu video yang kalian memaparkan proses kreatif penulisan cerpennya. Gitu ya. Jadi bukan cerpen yang dibukukan yang menjadi tugas wajib atau output dari mata kuliah, tetapi video proses kreatif, kalian menceritakan proses kreatif itu dari awal sampai akhir, ya, itu dalam bentuk audio visual yang nanti diupload di YouTube. Nah, linknya nanti dikumpulkan untuk UAS. Tidak boleh bersifat privat atau khusus, ya, harus terbuka untuk umum videonya. Ya, tidak boleh di privat atau hanya yang punya link saja yang bisa menonton, tetapi bentuknya privat. Sorry, bentuknya general atau umum, harus terpublish, bisa diakses oleh semua orang. Kenapa? Ya, ini untuk menularkan proses kreatif kepada orang lain. Ya, ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa kuliah dan ingin belajar menulis, tidak tahu caranya bagaimana, akhirnya mencari tutorial, mencari di YouTube, mencari apapun untuk proses belajar menulis. Dan kalian yang beruntung ini di dalam kelas ini ada yang namanya mata kuliah menulis kreatif, ada proses belajar menulis cerpen di awal sampai di akhir, ya. Maka itu perlu dibagikan, ya. Ketika nanti ada yang menonton, itu menjadi sedekah jariah kalian, menjadi amal baik kalian yang nanti imbalannya tentunya Allah yang akan membalasnya. Itu bisa dipahami ya untuk tugas akhirnya ya. Silakan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Pak, mohon maaf, saya ingin tanya. Ya, silakan. Eh, kan videonya itu berbentuk kayak mungkin kayak cerita seperti kayak ceramah gitu atau bagaimana ya, Pak? Ya, bisa dalam bentuk seperti itu untuk format saya bebaskan ya. Yang yang jelas kalian menyampaikan proses kreatif. Di kalian bercerita, kalian intinya memaparkan proses kalian. Mau dibentuk yang lebih menarik, nanti diberi gambar-gambar yang lain, atau diberi apa, gak monoton ya. Satu orang bercerita video, tapi diberi selingan-selingan editing gitu ya, itu boleh. Yang jelas, yang penting bagaimana video itu bisa menceritakan proses kreatif kalian dari awal ya sampai akhir. Tuh. Itu Mbak Marta.
Berarti alurnya ini mungkin kayak terserah kita, namun juga bisa menceritakan eh, kayak revisian yang pertama hingga akhir gitu ya, Pak. Betul. Editingnya itu berarti terserah kita gitu. Mm-mm. Bisa dibuat sinematik gitu misalnya sampean eh, ada shoot video memperbaiki ngedit cerpen gitu ya di komputer, ngetik, kemudian ada cerita, tapi ada audio visual, ada audio rekaman audionya menceritakan ini betapa sulitnya ternyata mempelajari bahasa, mengedit kalimat per kalimat, antara kata untuk menyatukan dialog. Lah itu boleh dengan format begitu. Jadi silakan berkreasi, silakan membuat video yang semenarik mungkin. Yang penting intinya pesan harus tersampaikan. Ya, proses kreatif itu harus terbagikan. Nah, misalnya dengan diberi video sinematik kayak gitu ya, orang kan menyimak jadi lebih seneng. Oh gini ya, membayangkan oh proses revisi ini gini nih ya. Nah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada lagi, Mbak Marta? Sudah, Pak. Sudah cukup ada gambaran lah. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini siapa, Mbak? Kalau misalkan, kalau misalkan videonya kayak pakai animasi, tapi suara kita sendiri itu bagaimana, Pak? Jadi nanti asalkan kuncinya satu ya, kuncinya satu. Bisa menceritakan proses kreatif sampean. Kuncinya di situ ya. Jadi di video itu tersampaikan proses kreatifnya dari awal sampai akhir. Jadi revisi apa dan lain yang dilakukan dan lain sebagainya sampai akhirnya karya itu final. Mau dalam bentuk animasi, boleh. Yang penting jangan sampai bentuk baru itu, jadi atau bentuk pilihan yang dipakai, misalnya animasi, ya orang atau video itu lebih menyampaikan animasinya, bukan pesan proses kreatifnya. Jangan sampai sampai bergeser ya. Jadi harus animasi ini yang dipilih itu bisa menyuarakan proses kreatif seperti itu. Jangan sampai terbalik, ya. Ya, proses kreatif itu malah tidak tersampaikan karena animasinya terlalu menonjol. Jangan sampai terbalik begitu ya. Bisa dipahami Mbak Tisha? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, baik terkait UAS atau yang lain-lain. Silakan. Masih ada? Silakan. Eh, Pak, Ya, saya Marta. ingin bertanya, eh, jika kalau teman-teman kan mungkin tidak ingin mencetak bukunya, namun dijadikan satu file itu bagaimana, Pak? Apakah diperbolehkan? Sangat diperbolehkan. Ya, kumpulkan, beri sampul, walaupun tidak ada nama penerbit ya. Tidak ada masalah, kumpulan jasa satu buatkan sampul buku ya bentuk e-book gitu loh ya, tanpa penerbit nggak apa-apa, nanti itu kirimkan ke saya hasil akhirnya yang sudah terkumpul jadi satu. Jadi yang perlu saya sampaikan gini ya, yang perlu saya sampaikan buku ya, ketika sudah menjadi bentuk buku itu sudah sah menjadi buku ya, sudah sah menjadi buku dan boleh disebarkan. Pak, terus kalau ada penerbit, terus kalau ada nomor ISBN, ada nomor EISBN, itu fungsinya untuk apa? Itu untuk pendokumentasian secara nasional dan internasional. Ya, jadi kalau ada penerbit, kemudian ada ISBN, nah ISBN itu adalah
nomor standar secara internasional yang terdaftar di Perpustakaan Pusat Jakarta yang bisa diakses seluruh dunia. Itu. Jadi punya di situ. Nah, terus kalau buku ya yang bentuk, nah misalnya ini saya beri contoh buku ya. Tunjukkan dulu. Nah, ini Pak, terbalik ya, mirroring ya. Coba bisa nggak video ini dibalik? Saya nggak tahu saya gimana caranya. Yang jelas ini bentuk buku stensil, bentuk buku stensilan. Kalian nanti kalau dibentuk begini kayaknya nggak mungkin ya, karena apa? Karena cerpennya banyak. Kalau ini kan berisi sehimpun cerita untuk Nasrullah Habibie dan Ivan Dinata RH. Ya, ini dua penulis ini Nasrullah Habibie dan Ivan Dinata RH. Ya, ini nama cerpenisnya. Di sini berisi ya cerpennya Nasrullah Habibie dua tiga 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 cerpen dari Ivan Dinata RH dan tiga cerpen dari Nasrullah Habibie. Ya, ini adalah buku sastra, buku cerpen. Ya, judulnya kolase. Ya. Ini dulu ya buku ini saya bedah, saya selenggarakan dalam kegiatan Terminal Sastra di Perpustakaan Kabupaten Mojokerto di depan kampus Unim itu ya. Nah, untuk menghargai penulisnya, maka saya buat buku stensilan seperti ini. Stensilan itu apa ya? Di staples ini, dibuatkan sampul, dibuatkan kata pengantar, dan deskripsi buku tetap harus ada. Normalnya buku ya, deskripsi buku ya kayak gini. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Ya layaknya buku pada umumnya ya, bentuknya begini. Ini ya, di format seperti buku ya. Format seperti buku. Nah, ini sudah sah menjadi buku, tetapi tidak terdokumentasi di Perpustakaan Nasional. Ini hanya terdokumentasi di perpustakaan lokal. Nah, ini di Kabupaten Mojokerto. Itu ya, Mbak Marta. Jadi nanti bisa dibentuk seperti ini. Ya, saya diberi dan kalian masing-masing menyimpanlah satu. Kalau nggak dicetak, kalau bentuknya PDF, ya kirimkan PDF itu ke saya. Yang lainnya juga diberi. Itu Mbak Marta. Iya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Ada? Monggo. Masih ada waktu untuk kita berkonsultasi terkait UAS, terkait yang lainnya. Ada lagi? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Halo? Kak, saya masih bingung yang masalah dalam isi videonya itu kan berisi proses. Nggih. Nah, itu diceritakannya itu seperti apa? Maksudnya seperti apa gimana?
Ya sampean itu menceritakan gimana sih ceritanya proses menulis itu dari awal sampai akhir. Ketemu mencari idenya gimana, kemudian cara kerjanya gimana untuk menyelesaikan ini, ya. Menyusun perlu menyusun awal itu perlu menyusun plot enggak? Ya pokoknya sampean ceritakan gimana cara menulisnya sampean. Oh, cara menulis saya pakai, misalnya saya punya gini, bingung ya, saya bingung, kemudian saya komunikasi dengan ChatGPT. Gitu ya, misalnya ini misalnya. Saya kan nggak tahu prosesnya bagaimana ya kan. Nah, yang tahu kan kalian masing-masing. Nah, itu diceritakan, ya. Misalnya memilih GPT, ya, bercerita. Kemudian saya ngobrol dengan GPT, saya sedang ada tugas mata kuliah ini, nah, bla 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 bla, misalnya sampai cerpen itu jadi. Nah, ternyata saya berpikir cerpen itu akan menjadi baik dan diterima oleh dosen saya. Ternyata dosen saya itu bisa merasakan kalau ini ada ChatGPT secara penuh, ya. Dosen saya akhirnya memberi arahan begini, ya. Teknologi jangan sampai dijadikan acuan utama. Acuan utamanya adalah manusianya. Sehingga bagaimana hasil yang telah diberikan oleh ChatGPT itu diberi rasa dengan cara menyuntingnya, mengubah perasaan-perasaan yang kaku itu menjadi lebih lentur, lebih enak. Nah, setelah diperbarui ternyata apa? Kemampuan saya berbahasa jelek sehingga bahasanya menjadi semakin jelek, bukan semakin baik, tetapi secara rasa itu adalah itu diceritakan. Ini permisalan ya, permisalan. Nah, saya nggak tahu kan prosesnya seperti apa. Ceritakanlah proses kalian dari nol, mulai belum nulis apa-apa. Kalian memikirkan bagaimana, misalnya ini ya, silakan menulis cerpen. Ini tugas dari saya lah. Setelah itu kalian melakukan apa? Ya. 14 pertemuan, ternyata di pertemuan ketujuh saya baru menulis cerpen. Nah, itu cara kalian gimana, proses kalian gimana itu ceritakan. Ya, saya yakin satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Dan saya membutuhkan kejujurannya. Ya, jangan sampai dimanipulasi, jangan sampai di eh, bagus-baguskan. Enggak. Saya ingin cerita real kalian. Ya, misalnya, Pak, boleh nggak saya menyertakan ketika Bapak memberikan informasi, memberikan revisi di setiap perkuliahan itu menjadi bagian dari proses kreatif saya? Boleh. Ya. Misalnya, oh saya mengerjakan tugas ini iseng-iseng aja lah. Ya, saya kumpulkan kira-kira boleh nggak ya? Nah, terus baru dosen merespon apa? Nah, itu bisa juga kamu ceritakan. Ya, sampai akhirnya di finishing yang kamu lakukan kamu mulai nol, ya, belum lahir cerpen itu, ya, sejak ada di kepala sampai cerpen itu selesai, itu yang perlu diceritakan. Formatnya sah, boleh apapun, bentuk sinematik, ya, tidak take video sendiri juga nggak apa-apa, ya, misalnya mencari video orang mengetik, ya, video sedang dimarahi orang, video perkuliahan di kelas, itu kan bertebaran loh di mana-mana. Ya, itu boleh diambil nggak di video, tetapi kalau dimasukkan ke YouTube, YouTube punya aturan nggak boleh video lebih dari 30 detik. Ya, jadi misalnya kalian mengambil video durasi 1 jam, ya, kalian isi audio visual kalian, mungkin mungkin nanti langsung difilter sama YouTube, melanggar hak cipta, nggak boleh terupload. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kalian mengambil video itu dari YouTube, maka dipotong, cut to cut, ya. 30 detik dipotong, kemudian isi video kalian, 30 detik dari video orang lain, 30 detik dari video kalian. Nah, itu. Kalau ngambil video dari YouTube, aduh, harus ada cut to cut-nya. Nggak boleh, misalnya kalian ngambil durasi 30 menit di YouTube, kalian isi video cerita kalian, di dubbing, nah itu nanti akan kebenan. Caranya gimana? Maka 30 detik dipotong, 30 detik dipotong, 30 detik dipotong. Nah, itu nanti
terbaca dan diperbolehkan oleh YouTube karena ada hasil kreasi. Nah, kalau di dalam ilmu kesusastraan atau ilmu sosial, hal seperti itu katukat itu namanya aliran postmodernisme. Jadi menggabungkan realita-realita atau bukti-bukti yang lainnya untuk menjadi karya baru. Tetapi postmodern itu memang minim orisinalitas. Mengapa? Karena kan bukan miliknya sendiri, ada milik orang lain di sana. Tetapi gagasan barunya adalah milik kalian. Itu kan? Nah, itu yang namanya postmodernisme. Itu. Masih bingung, Mbak Tisha? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Nah, mak- maka dari itu tanyakan, sampaikan kebingungannya gimana, karena setelah ini kalian magang. Waktunya banyak di lapangan, sedangkan UAS juga harus selesai. Kan nggak hanya mata kuliah saya toh, ada mata kuliah yang lain juga yang harus dikerjakan UASnya kan. Nah, kalau bingung dengan mata kuliah saya terkait UAS, apa caranya bagaimana membuat video tugas UAS ini? Intinya ya, ceritakan proses kreatif kalian sejujur-jujurnya. Proses kalian kayak gimana? Ya, misalnya seperti yang dua kemarin yang saya nyatakan sangat jauh ya dari definisi cerpen. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Nah, kenapa video cerpen dua ini menjadi sangat jauh? Yang kalian lakukan apa misalnya? Nah, itu kalian bisa menceritakan, kemudian kan disodorkan menjadi tugas UTS, dan ternyata saya meminta untuk memperbaiki atau menggantinya. Nah, itu kalian ceritakan. Nah, setelah mengganti itu apa yang kalian lakukan? Bla 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 dan seterusnya sampai dinyatakan finish dan dikumpulkan ke Mbak Tisha, digarap menjadi satu file, ya, itu prosesnya kayak gimana. Nah, itu diceritakan sejujur-jujurnya, seril-rilnya. Nah, Pak menceritakan kemalasannya gimana? Ya boleh, memang nyatanya di dalam proses kreatif itu kalian malas, ya. Tetapi kalian ternyata harus berjuang melawan kemalasan itu untuk menyelesaikan cerpennya. Nah, itu kan ada proses. Pak, video seperti itu apakah memiliki manfaat? Pasti ada manfaatnya. Setiap orang di muka bumi ini pasti punya yang namanya rasa malas. Dan kalian memberi contoh di situ bagaimana melawan rasa malas. Itu kan? Ya. Jadi ceritakan sejujur-jujurnya, seotentik mungkin, ya. Boleh dikemas dalam bentuk sinematik, boleh dikemas dalam bentuk animasi, boleh dikemas dalam bentuk apapun, terserah. Yang penting satu, poin proses kreatif tersampaikan dengan baik di video itu. Silakan. Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, kalau untuk itu, Pak, durasi videonya itu berapa menit? Tidak ada durasi, ya. Tidak ada durasi. Berarti terserah ya, Pak? Terserah, ya. Terserah. Tidak ada durasi. Jika memang Iya, proses Pak. kalian, ya. Jika memang ternyata proses kalian itu panjang, ya. Ya menjadi panjang. Kalau proses kalian itu pendek, ya menjadi pendek. Kalau kalian malas mengerjakan, ya pasti akan menjadi sangat pendek. Atau ketika sangat pendek, tetapi di situ jenius, ya. Penyampaian secara jenius, ya itu berarti penyampaian yang sangat brilian. Tidak ada kriteria di sana, ya. Jadi di situ otentik proses kreatif kalian. Saya ingin tahu bagaimana prosesnya, dan dari proses itulah saya akan belajar, ya. Apakah saya sudah maksimal dalam mengajar, apa saya masih kurang dalam mengajar. Nah, itu nanti akan saya pelajari dari video proses kreatif kalian, yang nanti akan menjadi pembelajaran bagi saya, yang akan saya ubah di semester atau tahun depan di adik tingkat kalian. Gitu. Ada lagi? Silakan. Yang masih bingung boleh ditanyakan.
Kalau memang dinyatakan sudah, juga bilang sudah, maka perkuliahan akan saya akhiri. Silakan, kita masih ingin ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, maka untuk pertemuan pengganti atau pertemuan ke-14 terakhir, ini saya rasa cukup ya. Semoga bisa memberi penjelasan terkait tugas UAS dan juga tentang output menulis kreatifnya. Saya tidak menjadikan itu tugas wajib yang harus diterbitkan menjadi buku melalui penerbit, tidak ya. Itu sunnah ya. Jadi nanti dibentuk PDF boleh, dibentuk apapun boleh, diterbitkan ke penerbit juga boleh, dicetak stensilan kayak buku yang saya tunjukkan tadi juga boleh ya. Jadi terserah mau PDF ya berupa e-book dikumpulkan jadi satu tanpa ada penerbit boleh, e-book dengan penerbit boleh, dicetak tanpa penerbit stensilan seperti saya tadi boleh, dicetak dengan penerbitan plus ISBN juga boleh. Itu terserah. Nanti kumpulan buku itu nanti kalian yang akan merasakan, kalian yang akan mendapatkan nikmat dari produk itu sendiri. Ya, itu saja yang perlu saya tekankan. Semoga pembelajaran kita selama 1 semester ini ada manfaat dalam kehidupan kita dan bisa membantu sesama dalam proses menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.